berdasarkan dari artikel ini, contoh klaim pertama adalah FIFA memutuskan untuk membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ini merupakan klaim faktual, karena ini tidak bersifat mengarahkan dan memang terjadi. Dan contoh klaim lainnya adalah FIFA mencoret Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia karena intervensi dari kepala daerah, dan ini merupakan klaim subjektif. Klaim subjektif merupakan kebenaran atau ketidakbenaran yang tergantung oleh pemikiran seseorang atau sekelompok, dan biasa ini mengacu pada kriteria standar yang pribadi. Menurut pernyataan dari FIFA, tidak dijelaskan kenapa alasannya dibatalkan Piala Dunia di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menarik kesimpulan dari batalnya Piala Dunia beserta adanya intervensi dari Indonesia. Contoh klaim lainnya adalah pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia mengakibatkan kerugian negara, termasuk dalam kehilangan peluang pemasukan ekonomi. Ini merupakan klaim faktual, karena ini tidak bersifat mengarahkan dan memang sudah terbukti benar kalau kita lihat dari sumber-sumber lainnya. Jadi awal mulanya FIFA sudah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sejak tahun 2019 yang lalu. Indonesia dipercaya sebagai host penyelenggara Piala Dunia U20 tahun penyelenggara 2021. Namun Piala Dunia U20 pada tahun 2021 ini diundur menjadi tahun 2023, mengingat saat masa itu masih ramai dengan pandemi COVID-19. Dan akhirnya FIFA membatalkan Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 pada tanggal 29 Maret 2023 akibat intervensi dari kepala daerah. Sejumlah kepala daerah tersebut adalah seperti Gubernur Bali, Iwayan Koster, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Mereka terang-terangan menolak keikutsertaan timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Hal inilah yang mendorong FIFA untuk membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 di Indonesia pada 31 Maret mendatang. Dan dalam keterangannya, FIFA menyatakan batal gelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena kutip situasi terkini di tanah air. Pembatalan ini memicu kerugian di negara kita, seperti memupus mimpi timnas Indonesia U20 dan khususnya Bali yang kehilangan peluang pemasukan ekonomi, dan juga terancamnya Indonesia dibukukan oleh FIFA, yang berarti timnas maupun tim lokal tak bisa berlaga di turnamen internasional. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kerugian dalam putaran ekonomi dan kehilangan peluang untuk membangun kebanggaan dari sepak bola Indonesia, dan juga merusak reputasi Indonesia. Dengan ini, supporter ingin membangun kesadaran kepada para pihak yang berperan menggagalkan turnamen 2 tahunan tersebut ini. Supporter menuntut agar pertanggungjawaban moral dari Gubernur Bali kepada publik sepak bola agar minta maaf secara terbuka. Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia mengakibatkan banyak orang untuk berpikir mengapa demikian. Dan salah satu argumen utamanya adalah karena ada intervensi dari dua gubernur dari Indonesia. Dua gubernur ini secara menang-menang menolak kedatangnya tim Israel, sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi dalam Piala Dunia, dan hal tersebut menghalangi jalannya kompetisi tersebut. Dan setelah itu FIFA memutuskan untuk menghentikan Piala Dunia di Indonesia, sehingga sekarang banyak orang meminta tanggung jawab pada kedua gubernur tersebut. Padahal tim Israel itu sudah berhak untuk bisa tetap mengikuti kompetisi. Namun menurut official statementnya FIFA, memang tidak dijelaskan mengapa alasannya dihentikan, sehingga belum tentu kalau kompetisi ini dihentikan karena kedua gubernur tersebut. Deduktif spesifik adalah sebuah penalaran yang berat dari hal umum menuju hal yang partikular atau khusus. Deduktif spesifik yang pertama yang dalam kasus ini adalah modus ponens. Jika Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah U20, maka timnas Indonesia tak bisa berpartisipasi dalam turnamen nasional. Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah U20, maka timnas Indonesia tak bisa berpartisipasi dalam turnamen internasional. Yang kedua adalah modus tollens. Jika Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo menerima semua timnas partisipan U20 Indonesia, maka Indonesia menjadi tuan rumah U20. Tetapi Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo tidak menerima semua timnas partisipan U20 di Indonesia, maka Indonesia tidak menjadi tuan rumah U20 2023.
Yang ketiga adalah silogisme disjunktif. Indonesia akan menjadi tuan rumah U20 2023 atau dibatalkan menjadi tuan rumah. Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah U20, maka Indonesia tidak menjadi tuan rumah U20. Yang keempat adalah silogisme hipotesis. Jika Gubernur Bali dan Jawa Tengah menolak Israel, maka Indonesia akan dibatalkan menjadi tuan rumah. Gubernur menolak, maka Indonesia akan dibatalkan menjadi tuan rumah U20. Yang kelima adalah silogisme kategoris. Semua wilayah Indonesia mendapat kerugian karena pembatalan menjadi tuan rumah U20. Bali merupakan wilayah di Indonesia, maka Bali juga mengalami kerugian karena pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20. Menurut pernyataan dari FIFA, FIFA membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi yang tidak mendukung. Beberapa hari sebelum kompetisi tersebut dilaksanakan, beberapa kepala daerah di Indonesia menolak kedatangan tim Israel untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia sehingga menghalangi jalannya kompetisi tersebut. Oleh karena itu, Piala Dunia U20 di Indonesia dibatalkan karena kepala daerah di Indonesia. Ini adalah contoh argumen induktif analogi. Kesesatan informal adalah kesalahan dalam percakapan biasa dan kadang disebut sebagai kesesatan bahasa. Pada intinya ada 3 klasifikasi pokok, yaitu kesesatan relevansi, kesesatan ambiguitas, dan kesesatan presumsi. Dalam kasus U20 ini, kita bisa menemukan kesesatan relevansi. Waktu Indonesia sebelumnya telah menandatangani dan sepakat untuk menjadi tuan rumah U20 2023. Tetapi akhirnya Indonesia tidak konsisten dengan pernyataan para gubernur untuk tidak setuju Israel bermain di wilayah Indonesia. Dan para gubernur mencampur masalah politik dengan dunia olahraga sepak bola. Di sini mereka menggunakan argumen ignoratio elenchi, yaitu argumen dengan kesimpulan yang tidak relevan. Di sini mereka membawa topik yang tidak relevan di dunia sepak bola, di mana timnas Israel telah disetujui oleh FIFA untuk berpartisipasi dan hanya untuk bermain sepak bola di turnamen tersebut. Tetapi para gubernur membawa masalah politik negara dari tim tersebut yang tidak relevan dengan event U20, yaitu pertandingan sepak bola, dan mencapai kesimpulan bahwa timnas Israel tidak pantas bermain di wilayah Indonesia.